Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami bisa melanjutkan kembali membaca Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 61 sampai dengan ayat 70 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazah hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun summa ruddu ilallahi maulahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'an wa khufyah wala in anjana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin. La in anjana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin summa antum tushrikun. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Wa kazzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Qul lastu 'alaikum biwakil. Likulli naba'in mustaqarru wa sawfa ta'lamun. Wa idza ra'aita alladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi wa imma yunsiyannaka asy-syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'in walakin dzikra la'allahum yattaqun. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ. Sadaqallahul azim. Terjemahan Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 61 sampai dengan ayat 70. Terjemahan ayat ke-61. Dan dialah
penguasa tertinggi di atas semua hambanya, dan dikirimkannya kepadamu malaikat pengawas sampai ketika maut datang menjangkau salah seorang di antaramu, mereka diwafatkan oleh malaikat maut atasan kami. Mereka diwafatkan oleh malaikat maut utusan kami, sedang mereka tidak pernah melalaikan kewajibannya. Catatan, maksudnya malaikat yang mengawasi setiap gerak-gerik dan tingkah laku manusia, lalu mencatatnya pada sebuah buku yang akan ditemui nanti di hari kiamat secara terbuka. Mereka mengawasi manusia secara bergiliran siang dan malam. Sedangkan dalam buku catatan malaikat itu tidak ada satu kejadian pun yang ketinggalan, baik yang besar maupun yang kecil. Malaikat pengawas itu dalam perumpamaan kira-kira sama dengan polisi rahasia dalam pemerintahan. Semua sangat cermat menjalankan tugas. Terjemahan ayat ke-62. Kemudian mereka yang diwafatkan itu dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya, satu-satunya pemegang hukum yang adil. Lagi pula dia membuat perhitungan paling cepat. Terjemahan ayat ke-63. Tanyakanlah, siapakah yang mampu menyelamatkanmu dari bencana kegelapan, baik di darat maupun di laut, selain Allah, saat kamu memanjatkan doa kepadanya dengan merendah diri diiringi ucapan lembut. Jika ia menyelamatkan kami dari bahaya kegelapan ini, pastilah kami akan bersyukur. Catatan, kalimat bencana kegelapan baik di darat maupun di laut secara lafziah dapat diartikan bencana yang timbul karena malam yang gelap gulita, karena tebalnya kabut, karena hujan lebat dan sebagainya. Secara kiasan berarti kebodohan, kebingungan, pikiran kacau, tidak tahu apa yang akan diperbuat dan sebagainya. Jika seseorang sedang ditimpa malapetaka atau rugi dalam perdagangan, misalnya orang Arab mengatakan hari sedang gelap. Dalam bahasa Indonesia, kata gelap ini sering juga dipergunakan sebagai kata kiasan, misalnya mata gelap, perdagangan gelap, dan istri dan sebagainya. Bencana kegelapan di laut, misalnya laut yang mengamuk dengan gelombang dahsyat dalam keadaan kehilangan pedoman. Tidak ada mercusuar yang dapat dijadikan petunjuk jalan. Terjemahan ayat ke-64. Katakanlah, Allah lah yang menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari bencana lainnya. Namun setelah kamu selamat, kembali kamu mempersekutukannya. Terjemahan ayat ke-65. Katakanlah, Dia berkuasa menurunkan siksa yang akan menimpa dari atas atau yang muncul dari bawah kakimu, atau melibatkanmu dalam sengketa sampai pecah belah menjadi beberapa golongan, saat golongan yang satu baku hantam dengan golongan yang lain. Perhatikanlah betapa kami telah mengelola ayat-ayat kami
diiringi contoh yang berbeda-beda. Semoga mereka mengerti. Catatan, kata siksa pada kalimat itu begitu universal sehingga apa yang disebut siksa yang menimpa dari atas itu tidak terbatas pada siksa yang pernah dialami oleh umat masa yang lalu seperti hujan kerikil, topan Nabi Nuh dan sebagainya, tetapi mencakup juga siksa yang telah mengancam umat manusia masa kini, misalnya bom yang dijatuhkan dari pesawat terbang serta peluru kendali yang diluncurkan dari jarak jauh maupun dekat dan bermacam-macam senjata mutakhir lainnya yang mungkin muncul pada abad-abad mendatang. Catatan kedua, seperti halnya siksa yang muncul dari bawah, misalnya torpedo dan peluru kendali yang diluncurkan dari kapal selam dan bermacam-macam senjata pembunuh lainnya yang pembuatannya sedang diperlombakan. Catatan ketiga, maksudnya Allah menjelaskan ayat-ayatnya dengan menampilkan contoh yang berbeda-beda. Ada yang dapat dijangkau oleh panca indera, misalnya penciptaan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Ada pula yang dapat dicapai dengan pemikiran, misalnya penciptaan bumi dan langit, dan ada pula yang dapat diketahui dengan ilmu, misalnya penjelajah ruang angkasa dan seterusnya. Terjemahan ayat ke-66. Namun kaummu mendustakan Al-Quran, padahal apa yang dijelaskan dalam Al-Quran itu adalah benar. Tidak ada jalan lain. Katakan kepada mereka, aku tidak diserahi untuk mengurus urusanmu. Catatan, tugasku hanya menyampaikan, bukan untuk memaksamu kembali. Tugasku hanya menyampaikan, bukan untuk memaksamu menjadi orang beriman. Terjemahan ayat ke-67. Untuk setiap berita yang pernah diberikan dalam Al-Quran ada tempat terjadi dan buktinya. Kelak kamu akan mengetahuinya juga. Terjemahan ayat ke-68. Apabila engkau melihat orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, menyingkirlah dari mereka sampai mereka beralih pada pembicaraan yang lain. Dan jika kau lupa akan larangan ini oleh buayan setan, setelah kau sadar kembali, janganlah kau tetap duduk juga bersama dengan orang-orang yang zalim itu. Catatan, sekalipun ayat ini ditujukan kepada Nabi, berarti juga kepada seluruh kaum muslimin. Terjemahan ayat ke-69. Dan terhadap orang-orang yang bertakwa, tidak sedikit pun memikul dosa orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat Allah itu, apabila mereka telah menyingkir dari mereka. Tapi larangan itu dimaksudkan supaya orang-orang mukmin itu menyingkir karena takut kepada larangan Allah. Catatan, maksudnya larangan yang tersebut pada ayat ke-68 sebelumnya. Catatan kedua, maksudnya kalau orang-orang mukmin tidak
menyingkir dari orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat Allah itu setelah mereka ingat atau sadar akan larangan Tuhan, dikhawatirkan mereka akan serupa pula dengan orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat Allah itu, yakni ikut berdosa karena mendengar olok-olok yang tidak patut mereka dengarkan, yang akhirnya mereka akan terlibat pula dalam memperolok-olok ayat-ayat Allah. Hal itu telah diterangkan oleh surat An-Nisa ayat 140. Terjemahan ayat ke-70. Dan tinggalkanlah mereka yang menjadikan agamanya bahan permainan dan olok-olok, dan mereka yang ditipu oleh kehidupan dunia. Dan berilah peringatan dengan Al-Quran ini, agar masing-masing orang tidak dipurukkan ke dalam siksaan karena perbuatannya sendiri. Tidak ada yang akan melindungi dan membelanya selain dari Allah. Sekalipun ia menebus dirinya, tidak akan diterima, walau apapun tebusannya. Itulah orang-orang yang dipurukkan ke dalam siksaan karena dosanya itu. Ada minuman air mendidih dan siksaan amat pedih yang disediakan baginya karena kekafirannya dahulu. Dipurukkan artinya dibenamkan dengan paksa. Boleh juga ditafsirkan ditahan dengan paksa dalam neraka supaya tidak dapat menikmati surga. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kami bacakan surat Al-An'am ayat 61 sampai dengan ayat 70 beserta terjemahannya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sampai ketemu pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.